Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang berada di rumah. Puji nama Tuhan. Saya berharap yang ada di rumah semuanya sehat-sehat ya Bapak Ibu. Saya berharap untuk anjuran pemerintah untuk stay at home itu tetap dilakukan. Mari kita sama-sama bangun, bekerja di rumah, beribadah di rumah, dan belajar di rumah. Bapak Ibu, saya mau undang semuanya yang sedang ada bertatap muka dengan saya di ibadah online kali ini. Mari kita bawa hati kami, kita bawa hati dan penyembahan yang terbaik hanya
kedalaman hati kami ini Tuhan. Kami persembahkan korban pujian ini hanya untuk Engkau. Engkau urapi Coach Stephen Tuhan yang akan menyampaikan Tuhan sabda-Mu. Biarlah Engkau urapi Tuhan dengan lidah bibir-Mu. Engkau pakai Tuhan, dan kami yang ada di rumah Tuhan bukan hanya menjadi pendengar Tuhan, tetapi pelaku firman-Mu Tuhan. Lord, I surrender. Saya serahkan Tuhan segalanya dalam tangan kuasa-Mu, karena bumi ini Tuhan adalah tumpuan kaki-Mu Yesus. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke tangan kuasa-Mu yang siap untuk menerima benih firman. Mari semua Bapak Ibu persiapkan hati kita, kita katakan amin. Selamat pagi, senang sekali menyapa bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman semua yang ada di Surabaya. Gimana kabar kalian semua? Saya percaya perlindungan dan penyertaan Tuhan membuat kita sampai hari ini kita masih bisa bersyukur, kita masih bisa bersekutu, kita masih beribadah meskipun online. Semuanya ini karena kasih karunia Tuhan semata. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tema Tuhan akan saya kasih tema, mengapa anak-anak Tuhan harus tetap tenang di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Saya akan membuka dengan kalimat seperti ini. Tidakkah berlebihan kalau saya katakan bahwa hari-hari ini yang namanya ketenangan itu jarang sekali kita jumpai di dalam diri setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Karena virus ini, mereka semua menjadi tidak tenang. Karena virus ini, mereka semua menjadi ketakutan. Dan tidak terkecuali, di dalam diri anak-anak Tuhan pun, yang namanya ketenangan ini mulai sulit kita dapatkan. Beberapa hari yang lalu saya sangat dikagetkan dengan kabar bahwa ada seorang teman saya, kita biasanya pergi bersama-sama, dia depresi, dia paranoid, dia ketakutan luar biasa karena virus ini. Dia harus pergi ke psikiater, dia harus minum obat. Saya langsung telepon dia. Kenapa kamu seperti ini? Dia mengatakan, saya takut. Takut apa? Apa yang kamu takutkan? Kalau imunmu itu bagus, kalau imunmu kuat, kalau kamu sehat, kamu gak gampang ketularan. Saya katakan seperti itu. Pokoknya kamu di rumah saja, pasti kamu akan selamat. Tapi dia katakan, saya takut mati. Saya takut kena virus ini, kemudian saya berangkat. Tubuhnya gemeteran. Dia cerita, berat saya turun 6 kilo. Wow, hanya karena berita virus corona bisa membuat hidup seseorang menjadi tidak tenang, menjadi takut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang yang tenang itu beda dengan orang yang cuek. Kadang-kadang kita ngomong, kamu kok tenang sekali ya, ada virus ini, padahal dia cuek. Bedanya di mana? Kalau orang yang cuek, itu adalah orang yang cenderung nggak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Entah itu mau bahaya, entah itu mau repot, ada kegiatan yang memerlukan bantuannya, entah itu apa. Orang yang cuek adalah orang yang dablek. Mereka nggak peduli dengan apa yang ada di sekelilingnya. Mereka tahu pemerintah melarang kita untuk keluar. Pemerintah menganjurkan untuk kita untuk di rumah saja, untuk bekerja di rumah saja. Tapi orang yang cuek, orang Jawa ngomong orang dablek, dia cenderung nggak peduli dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Malam tetap keluyuran, malam tetap nongkrong, malam tetap ngopi, malam tetap cangkruk di alun-alun. Itu banyak kita jumpai di Tulungagung. Tapi orang yang tenang adalah orang yang ngerti kondisi, orang yang tahu jelas bahwa situasi yang ada di luar sana itu sangat bahaya sekali, bahwa penyebaran COVID ini sangat cepat sekali, gampang sekali tertular. Tapi orang yang tenang, meskipun dia tahu fakta-fakta seperti itu, tapi dia nggak takut, dia nggak khawatir, dia tetap tenang. Nah, saya nggak tahu, Bapak Ibu Saudara teman-teman yang kasih Tuhan, termasuk orang yang mana hari-hari ini? Apakah kita orang yang cuek?
kita ada dengan situasi yang ada sekitar kita, kita tetap pergi jalan-jalan ke mall, kita tetap pergi makan di luar dan lain sebagainya. Atau kita termasuk orang yang tenang, atau jangan-jangan kita sudah mulai depresi-depresi sedikit nih. Nah, pada hari ini kita mau belajar bersama-sama mengapa anak-anak Tuhan harus tetap tenang di tengah situasi yang seperti ini. Yang pertama, mengapa anak-anak Tuhan harus tetap tenang? Yang pertama adalah seperti ini. Orang yang tidak tenang tidak akan fokus dengan apa yang dikerjakannya. Saya ulangi lagi. Orang yang tidak tenang tidak akan fokus dengan apa yang dikerjakannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tentunya semua pernah sekolah, pernah menghadapi yang namanya ujian. Dulu ketika kita ujian akhir mau naik ke jenjang yang berikutnya, ketika murid-murid sedang ujian, pasti di depan sekolah, di halaman sekolah, atau entah itu dimanapun, pasti minimal ada pengumuman, ada peringatan yang menuliskan seperti ini. Harap tenang karena ada ujian. Tujuannya apa sih kira-kira Bapak Ibu dikasih tulisan seperti itu? Supaya orang-orang itu nggak gaduh, supaya orang-orang itu tenang, nggak teriak-teriak. Tujuannya apa? Supaya orang yang menghadapi ujian, siswa-siswa yang mengerjakan ujian tersebut, dia bisa mengerjakan ujian dengan fokus. Dia bisa fokus terhadap apa yang dia kerjakan. Kata kuncinya adalah seperti ini. Fokus itu membutuhkan ketenangan. Kalau kita nggak bisa tenang, saya pastikan bahwa kita tidak bisa fokus dengan apa yang kita kerjakan. Amin. Nah, saya tanya hari-hari ini. Begitu banyak orang-orang yang menjadi takut. Begitu banyak orang-orang yang tidak fokus dengan apa yang dia kerjakan. Begitu banyak orang-orang yang menjadi tidak tenang. Firman Tuhan di dalam Injil Matius mengajarkan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Membuat kita nggak perlu khawatir, membuat kita tidak perlu ketakutan, dan harusnya berita itu membuat kita menjadi tenang. Tapi kenyataannya, faktanya, berapa banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini tidak tenang hidupnya, yang hari-hari ini diliputi dengan ketakutan-ketakutan, dan berita-berita tentang corona, berita-berita update berita tentang COVID-19 itu, secara tidak langsung, secara tidak kita sadari, sudah mulai menggeser fokus hidup kita. Fokus hidup kita yang harusnya adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Fokus hidup kita yang harusnya adalah Tuhan, kebenaran Tuhan itu di atas segalanya. Hari-hari ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang karena mereka tidak tenang, yang karena mereka takut. Yang namanya kerajaan Allah dan kebenaran itu sudah digeser dengan update-update berita tentang COVID-19. Setiap bangun pagi mereka mengikuti dengan detail berapa jumlah orang yang positif. Orang melihat peta, orang yang positif terdekat berada di mana. Yang ada di dekat di rumahku, berapa orang yang sembuh, berapa orang yang meninggal, berapa jumlah ODP, berapa jumlah orang yang macam-macam. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pelan-pelan iblis dengan tipu dayanya sudah berhasil menggeser fokus hidup orang Kristen. Saya ingatkan lagi, fokus hidup orang Kristen adalah apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi hari-hari ini, iblis berhasil membuat kita menjadi tidak tenang. Iblis berhasil membuat kita menjadi takut. Sehingga yang harusnya kerajaan Allah dan kebenaran itu, yang harusnya itu membuat kita menjadi tenang, itu membuat damai sejahtera itu ada di dalam hidup kita, karena kita memprioritaskan Dia. Hari-hari ini sudah digeser dengan berita-berita yang menakutkan, dengan berita-berita yang mengkhawatirkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadilah anak Tuhan yang tenang. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa fokus.
Apa fokus kita? Kerajaan Allah dan kebenaran. Kita akan buka kitab Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan seperti ini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Perhatikan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kalau engkau ingin hidupmu penuh dengan damai sejahtera, carilah yang namanya kebenaran. Tentunya kebenaran firman Tuhan. Dan akibat kebenaran, setelah kebenaran itu kita cari, akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ternyata firman Tuhan begitu luar biasa sekali. Hanya firman Tuhan dan kebenarannya yang akan membuat damai sejahtera itu tumbuh. Dan damai sejahtera itu yang akan membuat ketenangan dan ketentraman yang abadi di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, saya pesan, jangan sampai berita-berita tentang COVID-19, entah itu berita hoax, entah itu memang fakta, atau entah itu memang berita yang seperti apa, jangan sampai berita-berita tersebut menggeser Tuhan sebagai fokus dan prioritas utama di hidup kita. Amin. Orang yang tidak tenang tidak akan bisa fokus mengerjakan sesuatu. Ketika kita mulai tidak tenang, hati-hati. Jangan-jangan fokus hidup kita itu sudah digeser. Amin. Yang kedua, orang yang tidak tenang adalah orang yang khawatir. Saya melihat, saya mengamati orang-orang yang ketakutan, teman-teman saya yang ketakutan di Jakarta, begitu mencekam sekali situasinya, katanya seperti itu. Saya simpulkan bahwa orang yang tidak tenang, salah satu cirinya adalah khawatir tentang hidupnya. Orang yang ketakutan, salah satu cirinya adalah khawatir tentang dirinya sendiri. Istri teman saya yang depresi mengatakan cerita, ya mosok loh, saking dia khawatirnya, pagar itu mau dilas. Lalu pagar dilas kita ini mau keluar rumah seperti apa? Saking kekhawatirannya. Orang yang tidak tenang pasti khawatir. Dia berpikir dia akan melakukan usaha-usaha sedemikian rupa supaya dirinya selamat. Padahal belum tentu apa yang dia khawatirkan itu terjadi dalam hidupnya. Firman Tuhan mengatakan seperti ini di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran kita tidak akan menambah sehasta saja. Kita tidak akan tahu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi minggu depan. Bahkan 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, nanti malam, besok pagi, besok siang. Kita semua nggak ngerti apa yang akan terjadi. Kenapa kita harus khawatir? Usaha-usaha kita pun tidak akan menambah umur kita, tidak akan menambah, apa dikatakan firman Tuhan, tidak akan menambah sehasta saja pada jalan hidup kita. Tapi banyak hari-hari ini anak Tuhan yang hidupnya menjadi sangat khawatir sekali. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tahu nggak? Kalau hidup kita itu selalu dalam kekhawatiran, itu adalah dosa di mata Tuhan. Kenapa? Kenapa orang yang khawatir itu adalah orang yang berdosa? Kenapa orang yang selalu hidup di dalam kekhawatiran itu adalah orang yang berdosa? Yang pertama, orang yang khawatir adalah orang yang meragukan kuasa Allah di dalam hidupnya. Benar nggak? Orang Kristen yang selalu khawatir berarti dia itu selalu meragukan kuasa Allah di dalam hidupnya. Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya
sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Betapa luar biasanya janji Tuhan yang ditulis dalam kitab Mazmur ini. Dikatakan, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, yang pertama Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan membentengi kita yang kedua. Karena engkau mengenal namaku, karena ia mengenal namaku. Apabila engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan janji aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan sekalipun. Bahkan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Tidak cukup hidup kita ini diselamatkan. Tidak cukup hidup kita ini diluputkan dari virus corona. Tapi firman Tuhan berjanji, Tuhan juga akan memuliakan kita. Amin. Jangan sekalipun pernah meragukan kuasa Allah. Tuhan kita itu hebat. Tuhan kita itu Allah yang luar biasa. Tidak meragukan kuasa Allah bukan berarti kita itu tidak berhikmat, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ada orang yang menjadi tidak berhikmat, beranggapan bahwa Tuhan itu luar biasa, beranggapan bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Di masa-masa kondisi seperti ini, tetap kumpul-kumpul, tetap menghadiri acara-acara besar, tetap dengan gagah beraninya pergi ke tempat-tempat keramaian, tidak pakai masker lagi. Ditanyain, kenapa kamu nggak pakai masker? Kenapa kamu tetap pergi ke sana? Kenapa kamu tetap kumpul-kumpul, nongkrong, dan lain sebagainya? Jawabnya singkat, karena saya percaya Tuhan saya itu hebat, saya pasti akan diluputkan dari semua virus ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak meragukan kuasa Tuhan itu bukan berarti membuat kita menjadi orang yang tidak berhikmat. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pernah nggak tangan kita ini kena pisau? Atau tangan kita ini tergores silet dan lain sebagainya? Pasti semuanya pernah. Obat yang paling gampang kita temukan untuk mengobatinya adalah apa? Betadine, anggap seperti itu. Kita ngerti betadine ini bisa mengobati luka-luka kita. Tapi apakah dengan betadine itu, kalau kita sudah ngerti betadine ini bisa mengobati luka kita, apakah kita setiap hari kita main pisau, kita gores-gores tangan kita, nggak apa-apa, ada betadine kok nanti bisa sembuh sendiri? Apakah berarti seperti itu? Bukan kan? Tetapi juga, apakah kita berarti kita jadi takut untuk pegang pisau? Apakah kita jadi takut untuk pegang silet? Juga enggak kan? Orang yang tidak meragukan kuasa Tuhan bukan berarti tidak berhikmat. Tuhan memberi hikmat kepada kita. Tuhan memberi hikmat itu supaya kita bisa berpikir, mengambil keputusan-keputusan yang terbaik. Tapi saya katakan lagi, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Mengapa khawatir dosa? Karena yang pertama, orang yang khawatir adalah orang yang meragukan kuasa Tuhan. Hal yang kedua, kenapa orang yang selalu khawatir itu adalah dosa di mata Allah? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya menyimpulkan seperti ini. Orang-orang yang selalu hidupnya itu dipenuhi dengan kekhawatiran-kekhawatiran, hampir 100% orang itu akan menjadi orang yang egois. Orang yang tidak mementingkan kepentingan orang lain. Semua yang dipikirannya itu hanya untuk dirinya sendiri. Benar nggak? Pernah nggak kita datang kepada seorang bapak becak, kita ngobrol sama dia, Pak, anaknya berapa? Wah, anak saya 4. Yang paling kecil umur berapa? Umur 2 tahun. Kemudian tiba-tiba kita mengatakan kepada beliau, Pak, saya khawatir loh dengan kehidupan anak Bapak. Gimana nanti sekolahnya, gimana uang jajannya, gimana kalau dia berangkat ke sekolah dan lain sebagainya. Ada seperti itu? Kalaupun ada, sangat jarang sekali. Karena hampir 100% yang namanya orang khawatir, yang dia khawatirkan itu adalah masalah kehidupannya sendiri. Kepentingannya dia sendiri. Nggak mungkin dia khawatir tentang kepentingan orang lain. Dan itulah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Firman Tuhan mengatakan, hari-hari ini kasih orang akan menjadi dingin. Mereka akan mementingkan diri mereka sendiri, tidak peduli dengan sekelilingnya. Berapa hari yang lalu, saudara saya telepon saya. Dia memberikan nasihat yang cukup mengagetkan bagi saya. Dia ngomong seperti ini, kamu harus nyetok beras 6 bulan ke depan loh. Karena 6 bulan ke depan itu kondisinya tidak akan tambah baik, kondisinya akan tambah buruk. Saya kaget loh, apa-apaan ini kok nyetok beras sampai 6 bulan ke depan. Saya katakan pada istri, kalau kita sampai stok beras selama 6 bulan ke depan, kita ini adalah termasuk orang yang sangat jahat. Dan itu adalah jahat di mata Tuhan. Kenapa? Bayangkan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau semua orang yang punya duit, itu mereka semua memborong, menimbun bahan makanan yang ada di supermarket. Itu diambil semua untuk kebutuhan sampai 6 bulan ke depan. Pertanyaannya, lah terus mereka yang nggak punya duit, maaf, mereka yang gajinya hari ini hanya untuk cukup makan sehari, maaf, untuk cukup makan 2-3 hari ke depan, atau bahkan mereka yang dengan gajinya mereka sendiri, mereka nggak tahu besok mau makan apa. Terus mereka itu mau dapat makanan dari mana? Kalau semua bahan makanan itu sudah ditimbun, sudah diborong semua oleh orang-orang yang berduit. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan pernah menimbun makanan, jangan pernah memborong makanan. Ingat, banyak orang-orang di sekitar kita yang masih membutuhkan. Amin. Justru di masa-masa seperti ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, engkau harus jadi garam dan terang dunia. Orang harus melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Kita akan buka Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Katakan seperti ini, demikianlah hendakmu terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Justru di saat-saat seperti inilah anak-anak Tuhan itu harus jadi yang namanya apa? Garam dan terang dunia. Supaya orang-orang itu melihat dan memuliakan Bapa kita di surga. Justru hari-hari inilah waktunya kita membagikan kasih Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Tapi kalau kita membagikan, saya pesan sekali lagi, ya tidak usah dikasih label besar-besar, label organisasi, wah gereja ini membagikan sembako terus di syuting besar-besar. Nggak perlu seperti itu, bukan. Hari-hari ini banyak orang yang kasihan sekali, banyak orang yang membutuhkan sekali, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ada teman yang WA saya, dia bercerita, Pak besok dia nggak tahu harus makan apa. Dia biasanya jualan di sekolah, dan karena sekolah libur sudah berbulan-bulan, dia nggak dapat penghasilan. Saya tanya, suamimu kerja apa? Suami saya penjaga sekolah. Karena itu mereka tinggal di sekolah. Mereka nggak tinggal di rumah mereka sendiri loh. Mereka tinggal di sekolah. Dia ngomong, gaji suami saya 1 bulan 400.000. Dan saya harus menghidupi anak-anak saya. Jelas itu nggak cukup. Kalau saya nggak jualan, saya nggak dapat penghasilan, itu jelas sekali kita nggak bisa makan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak orang-orang seperti itu. Kalau karena kekhawatiran kita, kemudian kita memborong semua barang makanan yang ada di supermarket, kita nggak peduli dengan orang-orang seperti itu, saya katakan, itu dosa di mata Tuhan. Amin. Orang yang tidak tenang dalam hidupnya, saya ulangi lagi, artinya yang pertama, orang ini selalu akan khawatir. Orang yang khawatir yang pertama tadi apa? Dia meragukan kuasa Allah, jelas dosa. Orang yang khawatir, dia selalu mementingkan kepentingan diri sendiri. Dia akan jadi orang yang egois, tidak mementingkan orang lain. Dan itu juga kekejian di mata Tuhan. Amin. Tetaplah tenang, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Amin. Yang ketiga, orang yang tidak tenang tidak bisa berdoa. Kita buka di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7.
Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya apa? Kita dapat berdoa. Supaya kamu dapat berdoa. Saya ulangi lagi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu apa? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kita bisa berdoa. Ternyata syaratnya bagaimana supaya kita ini bisa berdoa adalah syaratnya cuma dua. Ketika kita bisa menguasai diri dan menjadi tenang. Kalau kita nggak bisa menguasai diri, hidup kita ini terus disibukkan dengan ketakutan-ketakutan, dengan update-update berita yang menggemparkan dan membuat kengerian-kengerian itu di hidup kita, saya pastikan hidupmu pasti tidak tenang. Dan ketika engkau tidak tenang, saya pastikan bahwa engkau tidak akan pernah bisa berdoa. Padahal berdoa adalah satu-satunya, salah satu cara untuk berhubungan dengan Bapa di surga lewat berdoa. Dan syarat berdoa adalah ketenangan. Yang menarik sekali adalah ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, Yesus, ajarkan kami berdoa. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-6, Yesus mengatakan seperti ini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Yesus ngomong kepada murid-muridnya, kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maksudnya apa? Kau harus butuh ketenangan, ya kan? Masuk ke dalam kamar, pintunya ditutup, kamu bisa tenang, sehingga kamu itu bisa berdoa kepada Bapamu di surga. Sepanjang hidupnya, kita juga menemukan, beberapa kali kita menemukan, bagaimana Yesus ini setelah selesai pelayanan, dia menyingkir ke tempat yang sepi, ke tempat yang jauh keramaian. Di sana dia berdoa kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, doa itu sangat membutuhkan yang namanya ketenangan. Perhatikan, ketika seseorang menjadi sibuk dan tidak tenang, bagaimana dia bisa menyempatkan untuk mempunyai quality time dengan Tuhan? Tidak akan pernah bisa, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nggak usah berdoa. Kalau kita ini setiap hari sibuk, kita setiap hari dibuat sibuk dengan urusan kerjaan A sampai Z, tidak selesai-selesai. Kita repot membuat ini, membuat itu, dan lain sebagainya. Pertanyaan adalah seperti ini. Bisa nggak kita punya quality time dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Nggak akan bisa. Demikian juga dengan kita berdoa. Kalau kita ini nggak tenang, kita ini disibukkan dengan hal-hal yang membuat kita takut dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, bisa nggak kita ini punya quality time dengan Tuhan? Bisa nggak kita ini punya jam-jam doa khusus dengan Tuhan? Nggak bisa. Orang yang tidak tenang tidak akan bisa berdoa. Kenapa hari-hari ini doa begitu sangat penting? Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita melihat efek dari virus corona ini sangat besar sekali. Hampir di semua aspek kehidupan manusia, itu semua terkena dampaknya. Di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, kesehatan, bahkan di bidang kerohanian pun semua kena dampaknya. Di bidang pendidikan, sudah berapa bulan anak-anak kita harus belajar di rumah. Hari-hari ini guru-guru sangat kerepotan sekali. Hari-hari ini guru-guru dituntut kreativitas yang luar biasa. Kalau mereka nggak kreatif, mereka bingung harus ngajar apa lagi pada siswanya. Karena ternyata pelajaran yang di sekolah itu kalau kita bawa di rumah, dikerjakan dalam beberapa hari saja sudah beres. Mungkin pelajaran di sekolah 1 bulan itu cuma 1 minggu aja sudah beres semua, sudah selesai semua. Nah kalau gurunya nggak kreatif, pasti orang tua mama itu pasti pada komplain sama gurunya. Bu, anak saya ini nganggur, kasih kerjaan apa lagi? Akhirnya orang tuanya harus berpikir keras, bagaimana dia harus ngasih
proyek kepada anak-anak. Di bidang ekonomi apalagi, berapa banyak pabrik-pabrik yang tutup, berapa banyak orang-orang yang di PHK, karyawan-karyawan yang dirumahkan, yang cuma digaji setengah gaji 50%, itu masih beruntung. Yang langsung di PHK nggak dapat pesangon dan lain sebagainya, itu banyak Bapak Ibu. Di bidang peranian, ibadah tidak boleh di dalam gedung, ibadah harus di rumah. Bagaimana kita itu bisa menciptakan ibadah online, kita itu dituntut kreatif dan lain sebagainya. Hari-hari ini orang itu butuh yang namanya kreativitas. Hari-hari ini kita itu butuh ide-ide yang segar. Hari-hari ini kita itu butuh inovasi-inovasi yang baru supaya kita ini bisa survive di tengah-tengah pandemi seperti ini. Cara kita berjualan itu harus beda, cara kita ngajar itu harus beda, cara kita melakukan aktivitas itu hari-hari itu harus beda supaya kita bisa survive. Kalau kita masih dengan cara-cara yang dulu, saya percaya kita tidak akan survive, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan yang luar biasa seperti ini, saya katakan seperti ini luar biasa. Semua ide, semua inspirasi, semua kreativitas itu kita akan dapatkan ketika kita dekat dengan sumber kreativitas itu. Ketika kita dekat dengan Tuhan, Sang Pencipta itu, ide-ide itu akan diberikan pada kita. Amin. Kita akan buka kitab kita di dalam bentar. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata sebelumnya, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini bicara tentang apa? Sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh, yang selama ini tidak pernah dilihat oleh manusia, selama ini tidak pernah didengar oleh telinga, selama ini tidak pernah muncul ide manusia untuk menciptakan ini. Tapi itu disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita berdoa dengan Tuhan, yang namanya ide-ide, kreativitas itu diberikan kepada kita. Dan dengan kreativitas itu, hari-hari ini kita bisa survive di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kreativitas, ide-ide hanya kita dapatkan ketika kita dekat dengan sumber, kita dekat dengan Tuhan. Amin. Yang keempat, yang terakhir, kenapa anak-anak Tuhan hari-hari ini harus tetap hidup di dalam ketenangan? Yang keempat, karena ketenangan diperlukan untuk merefresh kehidupan kita. Saya ulangi lagi, karena ketenangan diperlukan untuk menyegarkan hidup kita. Coba perhatikan, ketika kita olahraga, contohnya, seharian kita olahraga, capek sekali. Pasti saudara butuh yang namanya istirahat. Pasti saudara butuh yang namanya jeda waktu untuk beristirahat. Tujuannya apa sih kita beristirahat? Supaya kita itu bisa tenang kembali. Kalau kita sudah tenang, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita yang lainnya. Iya kan? Tapi kalau kita nggak pernah beristirahat, langsung setelah kita capek, kita langsung kerja, langsung kita melakukan aktivitas lainnya, saya percaya pekerjaan kita yang tidak akan pernah selesai dengan maksimal. Karena manusia itu butuh yang namanya istirahat. Bukan hanya manusia. Kalau kita punya komputer, kalau kita punya laptop, kita punya handphone, kita punya mesin dan lain sebagainya. Kalau update-update itu sudah sering kali masuk di dalam handphone kita. Kadang-kadang membuat handphone kita itu jadi lemot.
kerjanya menjadi sangat lamban sekali. Kita perlu meriset semuanya itu kepada settingan awal supaya handphone itu bisa kembali lagi bekerja dengan optimal. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketenangan sangat kita butuhkan untuk kita itu menyegarkan hidup kita. Ketenangan sangat kita butuhkan untuk kita itu bisa meriset hidup kita. Mungkin hari-hari ini ketika pemerintah menganjurkan di rumah saja, itu sebenarnya memberi banyak kita waktu untuk kita bisa merenung, untuk kita bisa introspeksi diri kita. Kita tenang, kita merenung, kita introspeksi diri kita. Ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk diri kita sendiri. Contohnya, apakah selama ini saya sudah bekerja dengan benar ya? Apakah selama ini saya masih sering curang dalam bekerja? Kalau kita masih sering curang, kita buat komitmen baru. Tuhan, ke depan aku mau kerja benar. Mungkin kita bisa ajukan pertanyaan yang lainnya. Tuhan, apakah aku ini sudah memenuhi panggilan kehendak-Mu ya Tuhan? Apakah pelayananku itu sudah sesuai dengan panggilan-Mu ya Tuhan? Kalau ternyata pelayananku nggak sesuai dengan panggilan-Mu, ampuni aku Tuhan. Aku mau bertobat. Aku mau kembali Tuhan kepada panggilan. Mungkin bisa seperti itu. Atau mungkin kita bisa mengintrospeksi diri kita. Tuhan, apakah selama ini aku sudah maksimal dalam hidupku? Aku tahun lalu punya goal. Apakah tahun ini goalku ini bisa tercapai nggak Tuhan? Kalau ternyata goal kita nggak tercapai, mungkin kita bisa introspeksi. Apa yang membuat goal kita nggak tercapai? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa kita ajukan di saat-saat ketenangan. Di saat ketika kita merenung, di saat-saat ketika kita tenang, kita bisa menyegarkan pikiran kita bisa menyegarkan hati kita bisa menyegarkan tubuh kita. Kita bisa merenung, kita bisa banyak introspeksi. Di mana kita kurangnya, kita bisa menyelidiki hidup kita, menyelidiki hati kita. Sama seperti Mazmur, kita buka di dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Katakan seperti ini. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pemazmur ketika dia merenung, dia mengatakan kepada Bapa di surga, selidikilah aku ya Allah, kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Di masa-masa seperti ini, kita punya waktu banyak sekali untuk duduk diam. Kita punya banyak waktu untuk menenangkan diri, untuk merenung, sambil berkata pada Bapa di surga, Bapa, selidikilah aku, kenalilah hatiku, kenalilah pikiran-pikiranku. Apakah jalanku selama ini serong? Kalau serong, aku bertobat Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang benar. Bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Semuanya itu bisa kita lakukan ketika kita berada di dalam ketenangan. Amin. Ayat yang terakhir, kita akan buka di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saya ulangi lagi, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, saya ulangi lagi, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ketika tinggal tenang, ketika kita menjadi orang yang tenang dan percaya, di situ kekuatan Tuhan itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jadilah tenang dan percaya. Karena disitulah kekuatan kita. Kalau kita nggak tenang, kita nggak akan bisa percaya.
Tadi saya singgung. Orang yang tidak tenang adalah orang yang khawatir. Orang yang kuat adalah orang yang meragukan kuasa Tuhan. Dan disitulah kekuatan itu tidak akan kita dapatkan. Yang kita dapatkan adalah kekhawatiran dan ketakutan atas hidup ini. Jadilah tenang dan tetaplah tenang. Dan percaya. Karena disitulah kekuatan Tuhan itu akan dinyatakan di dalam hidup kita. Amin. Teringat ketika cerita Yesus sengaja memerintahkan murid-muridnya untuk pergi berlayar. Tengah malam, singkat cerita, ada angin sakal yang mengaminkan perahu murid-murid Yesus. Dan mereka semua sangat ketakutan sekali. Tiba-tiba, pada waktu itu Yesus muncul, Yesus menampakkan kepada murid-murid. Dan ada satu kalimat yang sangat luar biasa yang Yesus ucapkan kepada murid-murid. Tenang, ini aku, jangan takut. Apa tujuannya Yesus mengucapkan itu pada murid-muridnya? Yesus mau menunjukkan, meskipun kamu berada di dalam situasi sesulit apapun, meskipun pandemi ini begitu menakutkan banyak orang, Yesus berkata, tenang, ini aku menyertai engkau. Meskipun kamu dalam kesulitan, meskipun kamu dalam kesesakan, meskipun kamu dalam ketakutan, kondisi di luar membuat kita takut, membuat kita ngeri. Ini aku selalu bersama-sama dengan engkau. Tenang, ini aku, jangan takut. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetap jadi anak-anak Tuhan yang tenang di dalam masa-masa pandemi ini. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih buat Pak Stephen yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang ketenangan. Ya, ini sangat dibutuhkan sekali di waktu-waktu yang seperti ini. Ketenangan membuat kita bisa memiliki damai sejahtera daripada Tuhan. Ketenangan membuat kita fokus. Ya, tapi ketenangan ini sebetulnya adalah suatu keputusan. Ya, semakin kita percaya kepada Tuhan, semakin kita lebih mudah untuk hidup kita menjadi tenang. Ya, jadi dalam Mazmur 46 ayat 11 dikatakan, Tuhan berkata, "Be still and know that I am God." Nah, dikatakan di sana bahwa diamlah, tenanglah, dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Ya, Tuhan ingin supaya kita sebagai umatnya mengenal Dia, mengenal janji-janjinya, dan kita beroleh kegenapan daripada janji-janjinya Tuhan dalam hidup kita. Ya, sebulan yang lalu kami sekeluarga yang di Surabaya, kita menerima satu kabar dari kakak saya di Jakarta. Dia waktu itu memberitahukan bahwa dia dan suaminya harus dirawat di rumah sakit, dan dikatakan oleh dia bahwa dia terinfeksi oleh COVID-19 karena di paru-parunya setelah di CT scan ada infeksi di sana, dia dan suaminya. Walaupun kakak saya ini sudah melewati masa yang tidak badannya sudah tidak panas lagi, tapi suaminya masih panas. Tapi waktu itu ternyata memang bukan hanya mereka berdua, tapi anaknya juga sebetulnya juga terinfeksi, anak yang pertama. Jadi mereka bertiga ini terinfeksi COVID-19, tapi yang masuk rumah sakit kakak dan suaminya. Karena anaknya yang pertama ini setelah diperiksa hasil CT scan-nya ini tidak
memperlihatkan bahwa ada infeksi di paru-parunya. Jadi dia cuma disarankan untuk karantina secara mandiri ya di rumah. Nah, tapi setelah menerima kabar itu, ya, kita semua yang ada di sini di Surabaya ini cukup cemas ya. Kita merasa sudah mulai khawatir, dan saya rasakan memang hati kami mulai tidak tenang. Ya. Khususnya saya melihat itu mama, ya. Mama dia sangat mengkhawatirkan kondisi daripada kakak dan menantu dan cucunya, ya. Karena dia mama ini kan cukup perhatian sekali, dan dia juga rasa memilikinya sangat besar ya. Jadi tidak bisa disalahkan juga karena itu adalah hati seorang mama ya. Tapi saya melihat mama ini sudah mulai berlebihan rasa khawatirnya. Mama mulai begitu banyak telepon ke kakak saya, dan waktu itu kakak saya juga memberitahukan kepada saya, dia katakan buat mama, katakan supaya mama jangan terlalu banyak telepon ke saya juga kepingin istirahat, karena dia merasa juga saat mama telepon, saat mama menyatakan kekhawatirannya, saat mama memberi nasihat, itu juga membuat dia merasa tidak tenang, ya, membuat dia merasa juga khawatir, ya, cemas, dan akhirnya itu bisa tidak baik juga sebetulnya buat fisiknya, ya. Jadi hati-hati saudara ya, kalau kita tidak tenang dan kita bisa menularkan itu ke orang lain, ya, cemas, takut, kekhawatiran, ya. Tapi pagi hari ini saudara, mari kita belajar tenang. Dan waktu itu Tuhan ingatkan kepada saya tentang atributnya, atribut dirinya. Dia katakan di dalam firman itu bahwa Tuhan itu adalah Allah penyembuh. Dia Allah yang menyembuhkan, dan dia disebut sebagai Jehovah Rafa. Dan itu tiba-tiba muncul dalam hati saya, karena waktu itu sudah mulai ibadah online ya. Kita sudah mulai terbiasa di rumah, kita doa bareng, kita kumpul ya, kita berdoa untuk kakak yang di Jakarta. Dan waktu itu saya mendoakan mama supaya mama tidak khawatir, supaya kita semua yang ada di sini juga diberikan damai sejahtera, diberikan ketenangan, sehingga kami boleh melihat janji-janji Tuhan itu buat kita. Saya ngomong sama mama, percaya sama Tuhan, ya, jangan terlalu khawatir ya, karena janjinya Tuhan yang diberikan kepada kita, dikatakan bahwa dia adalah Allah yang menyembuhkan buat kita. Dan saat itu saya kami mengakui bahwa Tuhan adalah Jehovah Rafa, ya, Allah yang menyembuhkan kita. Dan mulai saat itu Tuhan memberikan damai sejahteranya buat kita. Ya. Lewat 1 minggu, masa-masa penantian tentang informasi dari kakak saya, akhirnya mereka boleh pulang ya dari rumah sakit dan meneruskan karantina mandiri. Dan beberapa hari yang lalu mereka sudah kontrol lagi, dan hasil dari cek itu, kontrolnya itu, mereka sudah sembuh. Dan itu membuat kami bersukacita ya. Jadi kami bersyukur kepada Tuhan, dan kami melihat sungguh janji Tuhan itu digenapi saat Tuhan ngomong bahwa dia adalah Jehovah Rafa. Itu sungguh, setelah itu kami boleh melihat bahwa Tuhan itu betul, dia adalah Jehovah Rafa, dia Allah yang menyembuhkan.
dan itu memberikan satu sukacita buat kami. Ya, dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saat kita menerima kabar yang begitu menakutkan, kabar yang begitu membuat kita khawatir, kita cemas, kita sepertinya mengalami ketakutan. Saat itulah kita mulai datang kepada Tuhan. Kita minta ketenangan kepada Tuhan supaya Dia memberikan damai sejahtera-Nya buat kita, dan kita boleh mengingat setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita, dan janji-janjinya boleh digenapi dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang mengatakan untuk kami boleh tetap tinggal tenang Tuhan dalam menghadapi masa-masa seperti ini. Ampuni kami kalau ada di antara kami yang tidak memiliki ketenangan. Kami masih merasakan ketakutan, kecemasan. Kami tidak memiliki damai sejahtera-Mu. Ampuni kami kalau kami mulai tidak percaya kepada Tuhan. Bapa, pagi hari ini biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menguatkan kami, boleh menguatkan setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Dan biarlah jadilah tenang jemaat-Mu Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kami itu memenuhi hati pikiran daripada jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melihat perspektif Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh melihat bahwa janji Tuhan untuk kami untuk digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, nama saya Ibu Wardia. Kalau pada tanggal 28 April kemarin ditambahkan umur saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Di keluarga kami, kalau ada yang berulang tahun, kami sekeluarga makan bersama, makan bakso, makan soto, kita sama-sama. Terus hari tanggal 28 kan hari Selasa. Seninnya aku ngomong sama Yusuf, terus kita makan bakso aja di rumah. Yusuf pesan melalui orang, tapi ternyata kami tidak boleh membayarnya, alias gratis. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terus tidak itu juga. Sepulang dari kerja, ada Gojek yang mengirim kuitar. Saya tidak nyangka kalau masih ada orang yang masih peduli kepada saya, mengirim kuitar. Saya hanya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik pada saya, Tuhan Yesus. Terus sorenya lagi dapat telepon, Yusuf suruh ambil. Ternyata itu puding. Saya hanya bisa mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Apa yang menjadi tidak terpikir kepada saya, tapi Engkau tahu Tuhan. Tuhan memberikan
lebih dari cukup Tuhan Yesus. Setelah sorenya kami makan sekeluarga dan tetangga kanan kiri saya bisa merasakan, bisa menikmati apa yang kami makan. Saya bisa berbagi kepada tetangga kanan kiri. Anak Tuhan walaupun tidak punya, tapi kita masih bisa membagikan makanan itu sama tetangga kanan kiri. Saya hanya bisa mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Kalau kiranya Tuhan masih sayang kepada saya. Juga ucapan selamat ulang tahun pada Bapak Ibu semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih buat waktunya. Pagi ini saya mau bersaksi mengenai apa yang terjadi pada keluarga kami gitu, dan pergumulan dari keluarga kami, karena kami sekeluarga itu kaget gitu ya, karena mama saya gitu ya, termasuk salah satu yang kena COVID-19 gitu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya telepon kakak saya yang di Amerika. Kemudian dia berkata bahwa mama saya itu sakit, tapi memang belum masuk rumah sakit. 2 hari yang lalu mama saya itu panas dan batuk-batuk, tapi tidak mau ke dokter. Mama saya mau ngobati sendiri dan minum obat sendiri, dan hari ketiganya itu sudah sariawan dan dia mengalami gangguan di pencernaan sehingga sulit untuk makan lah gitu ya. Akhirnya dibujuk oleh kakak saya untuk cek ke dokter. Nah kemudian kakak saya telepon ke dokter, ternyata dokternya tidak praktek karena di New York itu semua dokter memang ditarik ke rumah sakit gitu ya. Hampir semua dokter tarik ke rumah sakit. Jadi memang harus ke rumah sakit akhirnya. Karena rumah sakit itu kalau yang besar, di rumah sakit yang besar jelas antri, karena kan kita tahu bahwa New York adalah salah satu epicentrum untuk penyakit ini yang terbesar di Amerika gitu kan. Banyak yang terkena di New York gitu ya. Di Amerika adalah yang terbesar di New York. Maka kakak saya mengambil inisiatif untuk membawa ke rumah sakit yang kecil supaya tidak terlalu antri, karena mengingat mama saya kan sudah tua gitu. Ternyata sampai di rumah sakit dicek semua, saya tidak tahu pembicaraannya seperti apa dengan kakak saya. Kemudian rumah sakit itu mengeluarkan referensi bahwa harus dirujuk saat itu juga ke rumah sakit yang lebih besar gitu ya, karena oksigennya dalam darah ya, oksigen dalam darah dicek cuma 80% gitu. Kemudian mama saya dibawa ke rumah sakit yang lebih besar gitu ya. Dan begitu masuk ke rumah sakit yang lebih besar, kemudian ditangani semua dan semua keluarga tidak bisa masuk gitu. Artinya sudah langsung diisolasi gitu. Jadi cuman kakak saya pun tidak bisa ketemu dokternya, tidak bisa apa-apa, jadi langsung disuruh pulang. Mama saya langsung masuk ke rumah sakit gitu. Kemudian saya telepon lagi kakak saya, dikabari bahwa kondisinya seperti itu, bahwa benar-benar kita tidak bisa tahu kondisinya seperti apa. Terus terang saya kaget gitu ya, karena saya tahu bahwa mama saya umurnya sudah tua gitu. Dan ini sangat rentan kalau kita baca di literatur mengenai penyakit ini. Untuk seumur mama saya itu sangat rentan kan gitu. Mama saya sudah umur 80 lebih gitu ya.
itu cukup rentan untuk kena penyakit ini. Ada beberapa kekhawatiran gitu ya ketika kami. Dan yang kedua adalah saya baca juga adalah New York adalah epicentrum. Banyak sekali yang sudah kena dan berita yang meninggal di New York itu tiap hari kan cukup banyak, ratusan gitu. Itu gitu. Terus yang kemudian adalah mama saya itu tidak bisa bahasa Inggris kan gitu. Bukan warga negara sana gitu loh. Jadi tetap warga negara Indonesia kan masih kan. Jadi orang luar yang masuk ke rumah sakit itu memang tidak ditanyain apa-apa sih sama rumah sakitnya, cuma ditanyain bahwa kamu punya asuransi atau enggak. Oh enggak, maka semua akan ditanggung oleh pemerintah kota seperti itu ya. Jadi semua sudah ditanggung, beres. Cuman memang tidak ada kejelasan apapun. Cuman yang diketahui bahwa memang positif COVID gitu aja dari foto torak dan sebagainya seperti itu. Selama 2 hari kita itu tidak ngerti apa-apa gitu. Artinya tidak bisa komunikasi sama sekali, tidak bisa apa-apa. Itu tiap beberapa jam itu saya coba WA call sama saya dan tidak tersambung gitu. Saya coba WA juga tidak bisa dibales, tidak terkirim. Selama 2 hari tidak ada kabar apa-apa. Cuman hari terakhir itu kakak saya ngomong dari rumah sakit ngomong bahwa mama saya stabil, gitu ya. Ketika mendengar kabar ini, kita semua itu bingung ya, seperti alasan yang saya omongkan itu, gitu. Semua bingung, nah maka kebetulan saya dan keluarga itu lagi belajar mengenai obedience, gitu. Bahwa minggu-minggu itu kita belajar 2 hal, yaitu mengenai ketaatan dan Tuhan itu baik, atribut-atribut Tuhan, gitu ya. Maka waktu itu saya dan keluarga sudah bingung kan gitu, dan istri anak-anak saya, kita seperti yang Stephen tadi ngomong, bahwa kita menenangkan diri, gitu ya. Menenangkan diri, meneduhkan hati kami berdoa, gitu ya. Kami berdoa, kami percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu berdaulat, dan Dia tidak terbatas, gitu ya. Kita berdoa, meskipun kita tidak nyangka ya, karena kita itu sudah jagai, termasuk kakak saya di sana, kita di sini itu jagai supaya kita tidak terkena COVID, gitu ya. Tapi toh Tuhan itu berdaulat, Tuhan ternyata ada yang kita bisa kena juga gitu loh. Kita juga tidak nyangka kita kena gitu ya. Ya kita meneduhkan hati, kita menerima ya. Kita yakin bahwa Tuhan tidak terbatas gitu ya. Kita berdoa selama 2 hari itu yang kita lakukan cuma berdoa. Karena tidak ada yang bisa dilakukan kecuali berdoa. Nah, setelah hari ketiga, puji Tuhan, mendadak WA saya itu bunyi dan saya lihat mama saya itu WA saya bahwa dia tidak masalah, dia baik-baik aja dan oke, luar biasa gitu ya. Dia tidak ada masalah meskipun pakai respirator dan sebagainya gitu ya. Nah, setelah melewati masa isolasi dan sebagainya, shortly mama saya boleh keluar gitu ya, dan mengisolasi diri, kabarnya boleh kembali lagi ke rumah meskipun tetap pakai respirator gitu ya, tetap harus latihan napasnya. Sama rumah sakit mama saya dipinjemin alat respiratornya, jadi tetap pakai. Dan puji Tuhan kemarin saya kontak mama saya juga bahwa setelah Rabu, jadi di sana dikontrol pun itu tidak harus ke rumah sakit, tidak boleh ke rumah sakit, jadi hanya melalui
calling, video call, dan dokternya menyatakan oke, minggu depan sudah boleh melakukan, boleh bertemu orang lagi, itu boleh sosialisasi lagi, boleh melakukan kegiatan yang normal, ya puji Tuhannya seperti itu. Dan kemarin pun mama saya ngomong bahwa sudah 2 hari dia sudah tidak pakai respirator lagi, dia sudah nyoba tidak pakai respirator lagi dan bisa sembuh gitu loh. Nah, yang kita tahu bahwa yang saya pelajari di sini adalah satu, sebagai anak Tuhan kita harus mengetahui bahwa Tuhan itu berdaulat, dia tidak terbatas, dia berkuasa. Bukan berarti kita bisa lolos dari ini semua, kadang mungkin Tuhan itu mengizinkan ini semua terjadi gitu. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu berdaulat, dia tidak terbatas, bahwa yang Tuhan berikan sama kita pasti yang terbaik gitu ya. Nah, mungkin yang perlu adalah meneduhkan hati kita, tetap obedience dengan hal-hal yang kecil, tetap believe sama Tuhan, bahwa tetap percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang berkuasa dan tak terbatas, dan Tuhan yang luar biasa. Ya, demikian kesaksian saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berdoa dan mendoakan orang tua saya. Sekali lagi saya ngomong terima kasih, semoga Tuhan membalas semua kebaikan Bapak Ibu. Terima kasih, demikian kesaksian saya, semoga menjadi berkat buat yang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena punya Tuhan yang bukan hanya Maha Kuasa, tetapi Tuhan yang mengajar, yang mendidik, yang menguji, yang mengizinkan semua hal terjadi untuk mendatangkan satu kebaikan bagi kami. Dan tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Karena itu kami mengembalikan segala ucapan syukur, terima kasih dan hormat kepadamu. Tuhan, kalau persoalan yang paling besar Engkau sudah selesaikan, ya, yaitu maut sudah ada solusinya, maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak tenang. Ya. Karena itu sekali lagi biarlah pengampunan-Mu turun atas kami Tuhan, supaya hari ini kami boleh dengar-dengaran firman-Mu, logos yang diajarkan oleh hamba-Mu Stephen boleh menjadi rema buat kami. Kami boleh tenang, kami boleh fokus, sehingga kami boleh berdoa, menikmati hubungan makin erat dengan Tuhan, dan itulah hal yang paling kami rindukan di dalam sepanjang hidup kami. Ya, itulah hal yang paling penting Tuhan, karena bersama dengan Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, maka kami akan merasakan tenang itu. Kami akan merasakan damai. Karena itulah yang Engkau katakan, ya. Ciri anak-anak Allah adalah pembawa damai. Terima kasih sekali lagi untuk kesaksian. Terima kasih untuk semua saudara-saudara yang pada pagi hari ini terlibat dalam ibadah raya pagi hari ini, ya.
baik yang melayani langsung maupun kami yang duduk tenang di bawah kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, ya. Semuanya Tuhan, kami semua Engkau berkati. Tuhan, kami tidak menuntut apapun, ya. Kami tidak mengklaim apapun pagi hari ini sekali lagi, tapi kami justru meminta uji kami Tuhan, dan ampunilah kami kalau selama ini kami gelisah, kami bimbang, kami khawatir. Ya. Kami mau sungguh-sungguh percaya, dan tanda percaya adalah berserah. Kami menyerahkan semuanya kepadamu. Dan biarlah saat ini juga Tuhan, kami mulai dan melanjutkan ibadah kami yang sejati, yaitu ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Lakukan, kerjakan sesuai dengan panggilan kami masing-masing. Itu boleh terjadi. Dan semuanya itu tentu tidak mungkin ya tanpa penyertaan-Mu. Karena itu kami mau Tuhan taat, kami mau setia, kami mau menjadi seperti kakak sulung kami Yesus Kristus. Tetapi dengan memohon berkat-Mu, ya, berkat Bapa Surgawi, kasih daripada Putra Tunggal Yesus Kristus, ya, dan persekutuan di dalam Roh Kudus itu yang menyertai kami saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan menyerahkan pengiringan kami, pelayanan kami, ya, kepada Tuhan. Haleluya. Amin.